Tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, jemaat diharapkan mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pertama Saudara Efraim, ibadah kedua Saudari Yemima, dan ibadah ketiga Saudari Marsya. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum memasuki lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah, atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi shalom, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama datang kepada Tuhan dalam ibadah doa malam lewat streaming pada saat ini. Kita percaya dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan senantiasa juga ada dalam kehidupan kita, amin. Sama-sama kita mau satukan hati, kita datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Di kesempatan yang indah saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu ya Roh Kudus memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan dari tempat kami masing-masing, kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami. Dan ini hati kami, ini hidup kami siap menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami hanya kepada-Mu. Sama-sama katakan, amin. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku ada sampai hari ini. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah.
Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Selamanya menyembahmu dengan segenap hati kami. Kami ada semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau selalu bersyukur, memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Kami bersyukur, kami memuji-Mu selalu. Haleluya, haleluya. Hanya lewat pujian, hanya lewat sembah, hanya lewat rasa syukur, hanya lewat mazmur ini Tuhan, kami mau nyatakan segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Hati kami mau selalu terus bersyukur, bersyukur dan bersyukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dan di sepanjang umur hidup kami, biarlah kami mau selalu terus senangkan Engkau. Sebab kami percaya kami ada untuk kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Layakan hati kami lebih lagi, layakan hidup kami lebih lagi menikmati hadirat-Mu, menikmati setiap kasih dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kiara labara labas, kiara labara labas.
penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Roh Kudus berkarya bagi setiap kami di tempat kami masing-masing saat ini. Sambil mengangkat tangan kami mengarahkan hati kami di hadapan Tuhan, menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiara labara labara labas, kiara labara 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 labas, kiara labara labara labas, kiara lamas, kiara labara 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 labas, kiara labara labara labas. Kami sembah Kau kudus dan mulia. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu selamanya. Ya Ralabas, ya Ralamaralamo, ya Ralamaralabas, ya Ralamaralamaralamas, ya Ralamaralamo, ya Ralamaralamaralamaralamaralamaralamaralamas, ya Ralamaralamaralamas. Ya Ralabaralabaralabaralamaralamas, ya Ralamaralamaralamas. Ya Ralabaralabaralamas, ya Ralamaralamas. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada saat ini saya secara pribadi mengucap syukur atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk membagikan berkat firman Tuhan. Melalui hambanya, Bapak Gembala Betani Madiun, Bapak Pendeta Cahyono, Tuhan berkati
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan untuk menjadi makanan rohani dalam kehidupan rohani kita, sehingga kita terus tekun setia dalam mengikut dan iring Tuhan sampai Tuhan datang, Maranatha. Beberapa waktu yang lalu kita memperingati, menghayati, merenungkan kasih Tuhan yang dinyatakan melalui pengorbanannya di kayu salib. Sekaligus memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Inilah Paskah yang sejati, Paskah yang membawa keselamatan, Paskah yang telah dinubuatkan oleh para nabi, yakni anak domba yang sejati, anak domba Paskah yang sejati yang telah disembelih, telah digenapinya secara sempurna dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, mari kita menghayati dan memaknai apakah makna Paskah atau kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Kematiannya di kayu salib untuk menghancurkan kuasa maut, menyempurnakan keselamatan yang telah dinubuatkan, menggenapi karya keselamatan yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Dan kebangkitannya membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup dan sanggup memberikan pengharapan kepada kita. Kita akan membuka dan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23, demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Kita tundukkan kepala berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Allah yang khalik langit dan bumi, yang kami sembah, kami puja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang indah ini, boleh kembali bersekutu, memuji, muliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Dan kalau sebentar akan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus membuka hati kami, sehingga menjadikan hati kami siap untuk menerima benih firman-Mu, sehingga benih firman-Mu bertumbuh, berbuah, dan nama Bapa dipermuliakan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sederhana, jadikan alat-Mu saluran berkat bagi jemaat-Mu. Tuhan memberkati setiap yang merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita menghayati dan memaknai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Apakah makna kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bagi kita yang telah ditebus menjadi umat milik kepunyaannya sendiri, yang telah dibayar dengan harga yang mahal dan sudah lunas? Makna yang pertama yang saya dapatkan ketika merenungkan firman Tuhan, saya diberkati secara pribadi untuk saya bagikan juga kepada sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan, disadarkan betapa pentingnya persekutuan satu dengan yang lain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, melalui pengalaman murid-murid ketika menyaksikan dan mengalami kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, disadarkan, diingatkan betapa pentingnya bersekutu satu dengan yang lain di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat 19 tadi dikatakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dalam Markus pasal 14 ayat 50, ketika Tuhan Yesus Kristus ditangkap di Taman Getsemani. Pada malam Tuhan Yesus ditangkap dan akan diadili. Dikatakan di sana, lalu murid-murid meninggalkan dia dan melarikan diri masing-masing. Kita bisa membayangkan bagaimana ketika mereka bersemburat ketika Tuhan Yesus ditangkap. Mereka berpencar, mereka tidak peduli lagi kepada Tuhan dan juga teman-teman. Mereka mencari selamat sendiri-sendiri, mereka mencari selamat masing-masing. Nah, tetapi dalam ayat tadi dikatakan ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus. Nah, ini terjadi peristiwa ketika paginya hari pertama minggu itu, atau hari Minggu sekarang ya, karena hari pertama adalah hari Minggu. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Pertama-tama yang dijumpai Maria Magdalena. Ketika para wanita berkunjung ke kubur Tuhan Yesus dan didapati kubur itu kosong, mereka mencari mayat Tuhan Yesus tetapi tidak ditemukan. Hanya kain kapan dan kain peluh yang tergeletak di situ. Nah, ketika Maria kembali ke kubur, disitulah Tuhan Yesus menampakkan diri, menjumpai Maria Magdalena. Jadi Tuhan Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Pertama yang dijumpai adalah Maria Magdalena, wanita yang pernah disembuhkan dari kerasukan kuasa roh-roh jahat dan setia taat kepada Tuhan Yesus. Disitulah Tuhan Yesus menampakkan diri, kemudian Maria bercerita kepada teman-teman, kepada murid-murid
Dan murid-muridnya ingin membuktikan, lari ke kubur, melihat apakah benar apa yang diberitakan oleh Maria. Dan betul bahwa kubur itu telah kosong dan berita itu terus tersebar dan berita itu sangat menggegerkan pada minggu pagi itu. Sorenya dua murid yang berjalan menuju ke desa Emmaus dijumpai Tuhan Yesus. Mereka lari kembali ke Yerusalem dan berjumpa dengan murid-murid mengabarkan bahwa berita Yesus bangkit dari antara orang mati bukanlah berita sia-sia, bukanlah berita hoak, tetapi berita yang sungguh-sungguh dapat dipercaya. Dan ketika murid-murid berkumpul di sana, murid-murid di Yerusalem juga bercerita bahwa Tuhan Yesus hadir, menampakkan diri, menjumpai mereka. Dan disinilah dicatat dalam Injil Yohanes dan Injil Lukas. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat tadi diberitakan bahwa ketika malam hari sesudah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati pada pagi-pagi buta, mereka ada inisiatif kembali untuk bertemu satu dengan yang lain. Walaupun situasi masih mencekam, walaupun situasi masih sangat menakutkan, tetapi berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus mendorong mereka, memberi keberanian kepada mereka untuk mereka bersekutu satu dengan yang lain. Sehingga walaupun mereka dalam keadaan yang sangat takut, tetapi mereka tetap berusaha untuk bertemu satu dengan yang lain di suatu tempat. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam persekutuan itu rupanya sangat-sangat penting untuk kehidupan rohani murid-murid, untuk kehidupan setiap orang percaya. Kalau boleh saya katakan, persekutuan inilah cikal bakal persekutuan ibadah yang akhirnya berkembang sampai hari ini. Setiap hari Minggu, orang-orang percaya berkumpul di suatu tempat untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, untuk saling menguatkan, untuk saling mengasihi. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mereka ada kesadaran, ada kerinduan yang sangat besar ketika mendengar, ketika berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus semakin tersebar luas. Dan pada malam harinya mereka bersekutu. Dan rupanya dalam persekutuan itu sangat-sangat penting untuk kehidupan rohani murid-murid, juga untuk kehidupan rohani semua orang percaya, dikarenakan dalam persekutuan itu Tuhan Yesus Kristus sendiri hadir di tengah-tengah persekutuan dan menguatkan mereka satu dengan yang lain. Dalam ayat tadi dilanjutkan, sementara mereka bersekutu dalam keadaan yang mencekam, takut, khawatir, dan panik, di tengah-tengah persekutuan itu Tuhan Yesus Kristus hadir dan menyapa, damai sejahtera bagi kamu. Dan
Berkatnya dari persekutuan itu betapa mereka dikuatkan, disegarkan, disemangati kembali untuk melanjutkan visi dan misinya Tuhan. Dalam ayat tadi dikatakan, bagian B ayat 20, murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Nah, jadi ekspresi dari damai sejahtera, hadirat Tuhan, Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka, membuat mereka damai sejahtera. Ketakutan, kepanikan dihancurkan. Dan ekspresi dari semuanya itu, mereka bersukacita. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya persekutuan satu dengan yang lain dalam setiap orang percaya, dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dalam persekutuan itu, membangkitkan kembali iman dan pengharapannya, iman dan sukacitanya, iman dan tugas pelayanannya. Kalau kita baca terus dalam ayat 21, 22, 23, bagaimana mereka disemangati kembali, diingatkan kembali bahwa visi misinya dalam mengikut dan iring Tuhan tidak hanya berhenti untuk diri sendiri, tetapi pergi dan memberitakan kabar pengampunan dosa. Mereka diberi semangat, mereka diberi kuasa. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan, walaupun 2 tahun telah berlalu, bahkan lebih, kita dipisahkan secara persekutuan pribadi lepas pribadi dalam Tuhan Yesus Kristus secara onsite karena pandemi. Tetapi bersyukur kalau saat ini sudah agak ada kelonggaran sehingga kita ada kesempatan kembali untuk dapat bersekutu satu dengan yang lain dalam kasih Tuhan, dalam tempat ibadah, dalam gereja ini, untuk membangkitkan semangat iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan dan kepada saudara-saudara seiman dan kepada saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan melalui pemberitaan Injil Tuhan. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini Tuhan sudah memberikan kelonggaran, mari kita usahakan kerinduan kita, kita pupuk, kita semangati sendiri untuk kita saling menguatkan, saling mengasihi, saling memberi dorongan, sehingga kita akan lebih semangat lagi iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan dan kepada saudara-saudara seiman. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kebangkitan Tuhan Yesus diingatkan betapa pentingnya kita bersekutu satu dengan yang lain, supaya kita saling membangkitkan semangat kita kembali, membangkitkan visi misi kita kembali melalui persekutuan satu dengan yang lain. Seperti contoh di situ Thomas sendiri, ketika Thomas sudah mulai goyah imannya, ketika diberi semangat oleh murid-murid yang lain, Thomas mau bertemu dan akhirnya minggu berikutnya Thomas ikut bersekutu dan Thomas dibakar kembali semangatnya. Imannya yang hampir pudar kembali menyala. Ya Tuhanku dan Allahku. Ini adalah
ungkapan iman yang betul-betul hidup dan menghidupkan diri sendiri maupun orang lain. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali semangati kita untuk bersekutu dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, makna dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberikan damai sejahtera di tengah-tengah kepanikan, di tengah-tengah ketakutan. Masih dalam ayat yang ke-19 tadi dikatakan, ketika mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Dalam persekutuan itu, semua pintu dikunci. Semua pintu dikunci rapat-rapat karena takut kepada orang Yahudi. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana ketakutan, kepanikan mencekam mereka semua. Namun demikian mereka tetap bersekutu. Dan di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kecemasan, di tengah-tengah kepanikan karena ancaman orang-orang Yahudi yang mendengar kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus, mereka menjadi marah, mereka menjadi jengkel, dan tentu saja murid-murid akan menjadi sasaran kemarahan mereka. Tetapi di tengah-tengah kecemasan, di tengah-tengah kepanikan, Tuhan Yesus hadir dan memberikan salam. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus ini tentunya bukan sekedar salam-salam biasa. Seperti yang biasa diucapkan oleh orang-orang percaya. Ketika bertemu, salam alaihim. Atau salam damai sejahtera bagi kita semua. Atau kalau saudara kita muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam seperti itu memang. Tetapi yang diucapkan oleh Tuhan Yesus tentunya tidak hanya sekedar basa-basi. Tentunya tidak kata-kata yang hampa, tidak ada artinya. Karena yang mengatakan dan memberi salam damai sejahtera itu adalah Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, sumber damai sejahtera. Maka ketika Tuhan Yesus memberi salam damai sejahtera bagi kamu, tentunya damai sejahtera itu sungguh-sungguh menjadi pengalaman dalam kehidupan murid-murid. Menjadi nyata dalam hidupnya murid-murid. Demikian juga bagi kita semua. Sampai 2 kali diulang. Sekali lagi dalam ayat 21 diulang, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Dan mereka mengatakan, dan mereka dikatakan, murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera. Airin, artinya damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Damai sejahtera yang dialirkan oleh Roh Kudus dalam hati sanubari kita. Damai sejahtera yang dari dalam itu damai sejahtera yang sejati, damai sejahtera yang tidak bisa diganggu-gugat oleh situasi kondisi lingkungan kita, di luar kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah damai sejahtera yang sejati. Saya setuju sekali ketika membaca tulisan Billy Graham tentang gambaran damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus itu,
yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu digambarkan seperti ketika ada orang-orang yang naik pesawat dan ketika pesawat itu ada kabar ada bom di dalam pesawat. Sementara orang-orang tua panik semua. Sementara orang-orang dewasa semua panik ketakutan. Ada bayi, anak kecil, masih bayi digendong ibunya. Dia bisa tidur nyenyak dalam gendongan ibunya. Keadaan ini sangat kontras. Keadaan ini sangat bertolak belakang. Sementara yang lain panik, takut, kacau. Tetapi bayi ini tidur nyenyak. Lah saudara yang dikasih Tuhan, itulah gambaran Airin, damai sejahtera yang dari dalam, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sanggup membuat damai, tenang di tengah-tengah kepanikan dunia, di tengah-tengah dunia yang sedang mencekam. Inilah yang dibutuhkan oleh setiap insan dalam dunia ini. Inilah yang diperlukan oleh setiap umat dalam dunia ini. Semua manusia yang telah berdosa tidak tahu kebutuhan untuk damai sejahteranya. Itu sebabnya kita diingatkan bahwa damai sejahtera itu hanyalah dari Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Zoe itulah sumber keselamatan, sumber damai sejahtera yang sejati. Kalau kita memiliki Yesus dalam hati kita, kalau kita menghayati akan kuasa kebangkitannya, Dia Allah yang hidup, Allah yang tidak mati, bukan Allah yang mati, bukan Tuhan yang mati, tetapi sesembahan kita, Allah kita, Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang memiliki damai sejahtera, sanggup memberikan damai sejahtera dalam hati kita di tengah-tengah ketakutan, kecemasan, kepanikan dunia yang sedang melanda sampai saat ini. Sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mencari damai dengan cara-cara yang akhirnya justru membinasakan, menghancurkan mereka. Karena tidak tahu di mana sumber damai sejahtera. Sumber damai sejahtera itu hanyalah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Itu sebabnya marilah kita menghayati betapa dahsyatnya Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut, telah bangkit dari antara orang mati. Dan berkatnya bagi kita, kalau kita membuka hati dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka damai sejahtera sukacita itu akan melimpah-limpah seperti sumber air yang tidak pernah kering. Kemudian yang ketiga, berkat dari kebangkitan Tuhan Yesus atau makna dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bagi kita, menyadarkan kita akan misinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa melalui kematiannya di kayu salib. Dan kita yang sudah diselamatkan oleh bilur-bilurnya, oleh curahan darahnya, kita tidak berhenti untuk kita sendiri, tetapi Tuhan memberi mandat
kepada kita. Melalui kebangkitannya, mengingatkan kita pentingnya mandat ilahi, yaitu misi keselamatan yang dari Tuhan yang harus kita sampaikan, beritakan kepada umat yang masih terhilang karena dosa, tersesat karena dosa. Dalam ayat yang ke-21 sampai 23, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberi perintah kepada kita atau mengutus kita, mengutus murid-muridnya, tetapi juga mengutus kita tentunya. Digambarkan dirinya sendiri, tidak sekedar mengutus, tetapi Tuhan Yesus Kristus sudah menjadi teladan yang konkret, yang jelas. Dalam ayat tadi, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi Tuhan Yesus mengutus kita, mengutus murid-muridnya, pertama dalam konteks ini tentunya. Dalam mengutus murid-murid, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan terlebih dahulu. Dia secara insani, secara kemanusiaannya diutus oleh Bapa untuk menjadi juru selamat. Misinya mati di kayu salib, menderita dan mati di kayu salib. Itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Tak seorang pun sanggup. Bahkan Tuhan Yesus Kristus sendiri saja ketika hendak disalibkan, hendak ditangkap disalibkan, ketika masih berdoa di Taman Getsemani, dia tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan menimpa dirinya, bagaimana nanti akan disiksa, menderita yang sangat dahsyat. Hampir-hampir tidak kuat. Itu sebabnya doanya, kalau cawan ini dilalukan, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi maksudnya kalau penderitaan itu berlalu dan tidak menimpa Tuhan Yesus, kalau diizinkan, tetapi biarlah kehendak Bapa. Karena saking menderitanya luar biasa, dia tahu penderitaan yang akan dahsyat itu. Namun demikian secara manusia, secara insani, ia tetap taat kepada Bapa ketika diutus untuk menjadi juru selamat, menanggung dosa dan hukuman manusia berdosa di seluruh dunia. Sangat-sangat berat, tetapi mau mentaatinya. Nah, oleh sebab itu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Seperti Tuhan Yesus sendiri yang sudah taat sampai mati di kayu salib, karena diutus oleh Bapa untuk menjadi juru selamat, maka kita yang telah diselamatkan juga diberi mandat, diutus oleh Tuhan Yesus untuk mengabarkan kabar baik kepada semua orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus mengutus tidak sekedar mengutus, tetapi diberi kuasa. Dan sudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, jadi kita tidak diutus dengan begitu saja. Tuhan tahu kita diutus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa dan penuh dengan keganasan.
seperti anak domba diutus di tengah-tengah serigala. Tetapi Tuhan Yesus tidak membiarkan begitu saja, melainkan Tuhan memberi kuasa-Nya menyertai kita. Roh Kudus-Nya, pribadi Allah Tritunggal sendiri diberikan kepada murid-muridnya, diberikan kepada kita untuk menjadi kuasa kita dapat memberitakan Injil. Dan bukan hanya itu saja, wewenangnya saudara, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Tentu saja ini bukan dari kita. Manusia tidak ada kuasa sedikit pun untuk mengampuni dosa manusia. Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan tidak mungkin mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Yang berkuasa mengampuni dosa hanyalah Allah. Ini perbuatan yang hanya dilakukan oleh Tuhan, tidak mungkin oleh manusia. Tetapi ketika Tuhan mengutus murid-muridnya, ketika Tuhan Yesus mengutus kita, wewenang, hak, wibawa, kuasa itu diberikan kepada kita. Sampai Tuhan berkata, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi tentunya, jadi yang pertama pengertiannya bahwa kabar pengampunan dosa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib itu telah sempurna dan telah mengampuni kita. Sekarang kita yang telah diselamatkan, telah diampuni dosanya, diberi kuasa untuk kita memberitakan kabar pengampunan dosa. Tentu saja yang berkuasa mengampuni dosanya, orang itu adalah Tuhan sendiri. Ketika kita memberitakan kabar baik, ketika kita memberitakan Injil, kabar pengampunan dosa dari Tuhan Yesus, kalau orang itu mendengar dan meresponi, maka orang itu akan diampuni dosanya. Dan kalau kita biarkan, kita tidak memberi berita kabar baik tentang pengampunan dosa, orang itu masih tetap dosanya ditanggung sendiri. Jadi betapa dahsyatnya mandat yang diberikan kepada kita. Kita berdiri dan berbicara atas nama Allah yang Maha Kuasa. Kalau orang itu mau menerima perkataan kita, ia akan diampuni dosanya. Kalau orang itu menolak kita, ia menolak pengampunan dari Allah. Jadi kita ambasador, utusan, mewakili Allah yang mengutus kita. Nah, jadi betapa dahsyatnya mandat ini. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, di luar kita masih banyak orang-orang yang hidup bergelimbangan dalam dosa, mereka akan menanggung dosa dan hukumannya. Tuhan sudah menyelamatkan kita, Ia bangkit, memberi amanat kepada kita untuk memberitakan kabar baik itu. Melalui kebangkitannya ini, mari kita bersemangat kembali untuk memberitakan kabar baik. Jiwa-jiwa yang masih tersesat adalah jantung dan hatinya Tuhan, kerinduannya Tuhan. Melalui kita, Tuhan menjangkau mereka. Sehingga banyak jiwa diselamatkan dan nama Tuhan dimuliakan, kita pun pasti diberkati. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita memiliki Allah yang hidup melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Tuhan mengingatkan kita betapa pentingnya bersekutu, semangat bersekutu kembali untuk menguatkan satu dengan yang lain, untuk menikmati hadiratnya. Dan melalui kebangkitannya, damai sejahtera, sukacita yang melimpah, dijamin untuk kita yang hidup di tengah-tengah dunia yang mencekam. Dan kita disemangati untuk memberitakan kabar baik pengampunan kepada semua orang berdosa. Tuhan memberkati kita, damai sejahtera melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara.
Mari kita tundukkan kepala dan kita bersyukur dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang telah menyempurnakan pekerjaan yang sempurna, keselamatan untuk manusia. Dan kami bersyukur memiliki Allah yang hidup telah membuktikan kuasa hidup yang telah mengalahkan maut, yaitu hidupnya Allah sendiri, Tuhan Yesus sendiri, yang telah bangkit dari antara orang mati. Biarlah kami memiliki persekutuan kembali dengan semangat, sukacita, damai sejahtera melimpah, dan semangat untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Biarlah ada dalam kehidupan kami semua. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang telah belajar firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan terus memberikan damai sejahtera, sukacita menjadi saksi-Mu yang setia sampai Tuhan datang. Berkati pekerjaan mereka, berkati apapun yang menjadi pekerjaan mereka. Tuhan juga Engkau memberkati kesehatan mereka, terlebih iman dan kesetiaan dan kesaksian mereka untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Yang mengalami pergumulan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang mengalami pergumulan karena ekonomi, karena pekerjaan, Tuhan kiranya Engkau akan menolong. Kuasa-Mu tidak kurang untuk menolong setiap anak-anak-Mu yang berseru dan berserah kepada-Mu dengan sungguh-sungguh. Juga Engkau berkati Tuhan, pekerjaan Tuhan di Betani ini. Tuhan memberkati rumah pemulihan, berkati hamba-Mu, berkati Bapak Pendeta Cahyono keluarga, berkati Bapak Pendeta Yeremia Eko, Tuhan memberkati dengan limpah. Dan semua anak cucu berkati, semua sidang jemaat berkati, semua yang mendukung pekerjaan-Mu atau para pekerja baik itu yang part-time maupun yang full-time, Tuhan Ku memberkati semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus menambahkan bilangan jiwa-jiwa baru untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya berkat Paskah, keselamatan dan sukacita yang melimpah dari Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus-Nya selalu melimpah, selalu mengalir hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kuasa pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Dan kami percaya Kau akan terus memberikan kekuatan bagi kami Tuhan melalui firman-firman-Mu yang disampaikan dalam doa malam ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di depan kami tidak akan gentar dan takut karena kami percaya Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, sampai hari ini Tuhan, Kau tetap melihara kami. Kau tetap menjaga kami, melindungi kami. Untuk itu kami akan terus makin percaya kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi kami anak-anak-Mu. Pimpin kami, berikan pengertian lebih lanjut kepada kami, dan kami siap dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan,
Biarlah Tuhan kami menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan Kau pakai hamba-Mu dalam setiap kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayanan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kebaikan-Mu juga Tuhan. Kau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kau hindarkan kami dari segala macam mara bahaya, dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa kejahatan. Dan kami percaya Tuhan, bahkan COVID-19 Tuhan tidak dapat menjamah kami, karena perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Kau akan terus berkarya dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kia ramata sikap pada ramaya rama, kia ramata sikap pada ramaya rama, kia rama. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, kau tidak turun tapi naik. Asal melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin.